Halo teman-teman, petik buah lagi yuk. Hari ini aku mau petik beberapa buah segar, kemudian akan aku review satu persatu. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau ke kebun pepaya. Sebagian pohon pepaya ini sudah mulai berbuah, bahkan ada yang sudah beberapa kali dipanen. Ini jenis pepaya California, teman-teman. Selain itu, juga ada pepaya kuning atau pepaya emas. Buahnya berwarna kuning dari atas sampai bawah. Cantik banget kan buahnya? Kita petik dua aja ya. Keesokan harinya, aku lanjut berkeliling. Aku berjalan melewati taman bunga di area pegunungan. Sebagian besar yang dari Lombok pasti tahu lokasi ini. Lanjut, kita petik buah kalakuma atau sawo manila. Sebagian besar buahnya udah mulai kuning dan ada yang udah matang sempurna. Kalau yang masih kehijauan, biasanya disimpan sekitar 3-4 hari baru bisa dimakan. Aku petik beberapa biji aja ya, sisanya akan segera dipanen. Selanjutnya, petik buah naga. Pohonnya baru belajar berbuah dan alhamdulillah ada satu yang sudah bisa dipetik. Ukuran buahnya lumayan besar, bisa sampai 1 kilo dalam satu buah. Ini jenis buah naga isi merah, teman-teman. Lanjut ke kebun alpukat. Hampir semua pohon alpukat sudah mulai berbuah dan sebagian juga sudah mulai bisa dipetik. Aku suka banget makan alpukat. Biasanya aku campurkan dengan susu kental manis dan es batu, apalagi alpukat mentega. Bah, seger banget. Aku petik 2 biji aja ya. Sayangnya kalau baru dipetik harus disimpan dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Oh iya, jalan seharian pastinya bikin badan berkeringat. Untungnya aku pakai Fuel Eau de Luxe Kalan varian Dainty. Aromanya wangi segar dan tahan lama. Fuel juga ada beberapa varian loh. Jadi nggak khawatir walau tetap dalam kondisi berkeringat. Dan tentunya bikin tambah semangat untuk panen buah. Teman-teman juga harus pakai nih. Produk bisa dibeli di minimarket terdekat. Saat berkeliling, aku menemukan pohon malaka yang kebetulan lagi berbuah lebat. Buahnya benar-benar lebat banget. Dalam satu pohon bisa sampai ratusan bahkan ribuan buah. Daunnya mirip dengan daun asam Jawa. Biasanya buah malaka dibuat manisan sama halnya dengan buah belimbing wuluh. Di daerah teman-teman ini namanya buah apa? Atau jangan-jangan ada yang nggak tahu buah ini? Biasanya pohon malaka berbuah 1 kali dalam setahun. Sekilas mirip buah cermai. Buahnya juga menempel hampir di seluruh batang dan rantingnya. Nanti aku spill ya gimana rasanya. Lanjut, petik buah jeruk. Karena ditanam di daerah kering, pohon jeruk ini hanya mengandalkan hujan. Padahal kalau berbuah kadang bisa lebat banget. Buahnya ada beberapa yang udah kuning. Biasanya kalau tidak dirawat dengan baik, rasa buahnya kecut. Ini jenis jeruk yang biasa dijual di pasar atau toko buah. Harganya mulai dari 8.000 sampai 15.000 per kilo. Karena kebetulan ada buah kenitu yang matang, jadi kita petik aja ya. Daun kenitu bisa dibilang sangat unik dan memiliki warna yang berbeda dari sekian jenis daun lainnya. Kalau matang sempurna, buah kenitu berwarna coklat keunguan. Tapi walaupun masih agak kehijauan gini, udah manis dan tentunya enak banget. Tapi hati-hati ya, buah kenitu mengandung banyak getah. Setelah itu lanjut ke buah sarikaya atau buah nona. Kalau udah makan buah ini nggak bisa berhenti karena emang enak dan manis. Apalagi kalau matang di pohon. Dagingnya lumer, manis tapi nggak bikin enak. Aku dapat 4 biji aja. 2 di antaranya udah bisa dimakan teman-teman. Yeay, ini dia hasil petik-petik hari ini. Buahnya cantik dan beragam. Langsung aja aku review satu persatu. Dimulai dari buah nona. Rasanya enak banget, apalagi kalau dimakan siang-siang gini. Nggak ngebosenin walaupun makan banyak. Setelah itu, kita coba cicip buah kalakuma. Isinya berwarna kuning dan teksturnya mirip ubi jalar. Rasanya juga mirip ubi tapi lebih manis. Siapa nih yang belum pernah makan buah ini? Pasti penasaran kan? Nah, sekarang kita coba makan buah jeruknya. Aku yakin pasti rasanya kecut karena memang jarang banget pohon jeruk yang tidak terawat berbuah manis. Biasanya yang manis adalah jeruk madu atau jenis jeruk impor yang berwarna orange. Setelah itu, kita makan yang manis-manis, yaitu buah kenitu. Buah ini rentan rusak terkena lalat buah, tapi nggak apa-apa, kita buang sedikit bagian yang rusak ya. Kalau belum matang sempurna, getahnya bisa nempel-nempel di bibir. Kalau pepaya udah nggak diragukan lagi, pastinya rasanya segar dan manis. Oh iya, salah satu khasiat pepaya adalah untuk kesehatan kulit dan melancarkan pencernaan. Buah naga adalah salah satu buah yang isinya paling menggoda. Warnanya pink kemerahan dan bijinya bisa dimakan. Aku paling seneng makannya matang di pohon. Kalau yang dijual di pinggir jalan biasanya nggak terlalu manis, bahkan ada yang hambar. Itu pengalaman aku ya. Nah, terakhir kita cicip buah malaka. Mungkin kalau yang belum tahu akan mengira buah ini beracun, karena sampai berserakan gitu nggak ada yang petik. Rasanya kecut banget dan harus dinetralkan pakai buah naga. Seneng banget bisa makan buah tiap hari, yang namanya buah segar nggak membosankan. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah!
Halo teman-teman, hari ini aku mau ke pantai untuk mencari seafood sekalian spill beberapa hewan laut unik. Dan hasilnya akan aku masak untuk lauk makan malam. Yuk ikut aku. Aku udah di pantai nih, karena surutnya cukup jauh, kita dapat melihat bintang laut biru ini. Tapi bintang laut nggak dimakan ya, dagingnya juga nggak ada, jadi langsung kita lepas lagi. Nah, kalau kerang ini enak banget kalau diolah, jadi langsung kita masukkan ke dalam ember. Awalnya aku kira ini tali sepatu atau semacamnya, tapi ternyata pas aku angkat ini terlihat seperti cacing atau lintah laut. Panjangnya juga 2 meter lebih. Kita taruh lagi ya. Selain itu juga di sini banyak bulu babi dan hewan lain yang bentuknya unik seperti ini. Selain aku, ada beberapa bocil yang mencari seafood juga. Si bocil nemuin ikan buntal yang cukup besar. Wah, lihat nih, unyu banget kan ikan buntal kalau lagi terancam. Ikan buntal bisa bertahan lama loh walaupun tanpa air. Pas dilepas langsung bersembunyi di balik karang. Di sini banyak jenis terumbu karang yang unik, yang fobia pasti langsung pangling liatnya. Tapi memang seunik itu. Tentunya terumbu karang ini bisa terus tumbuh dan membesar. Ada juga yang mirip otak, apalagi tanaman laut. Banyak jenisnya. Ini salah satu contohnya teman-teman. Jenis karang ini juga bisa diolah, jadi aku langsung masukkan ke dalam ember. Selain itu juga ada yang ukurannya lebih kecil. Ukurannya memang segini teman-teman. Bisa dibuat kalung juga. Kalau lagi surut gini, hampir semua permukaan karang terlihat seperti ini. Nggak jarang juga aku menemukan kerang. Wah, yang ini ukurannya lumayan besar, teman-teman. Ada banyak jenis karang yang menyerupai tumbuhan laut. Biasanya kalau airnya jernih, terdapat banyak jenis bintang laut dan berbagai macam hewan laut lainnya. Wah, yang ini ukurannya cukup besar dan biasanya berkelompok dalam satu tempat. Kita lepaskan di tempat semula ya. Ini adalah jenis hewan laut yang sering mengambil cangkang kerang lain. Ini bukan cangkang asli kelomang ini. Banyak jenis ikan hias yang cantik dan terumbu karang yang warnanya cantik juga. Lihat nih teman-teman, pernah lihat nggak karang berwarna ungu? Selain karang ungu, ada juga yang berwarna hijau muda. Ini masih satu jenis dengan yang tadi. Aku menemukan kerang lagi, dan yang ini juga bisa dimakan. Cangkangnya licin dan bercorak seperti keramik. Mungkin di daerah teman-teman jarang banget yang pantainya bisa sesurut ini. Nggak nyangka aku juga menemukan bintang laut berkaki 7. Jarang-jarang loh kita nemuin bintang laut jenis ini kalau pantainya nggak surut jauh. Nah, ini juga jenis ikan buntal, teman-teman. Kalau ini sejenis tumbuhan laut, tapi karena tidak terkena air jadi lepek gini. Mungkin teman-teman jarang banget yang pernah lihat ini, dan baru pertama melihat di feed ini. Nah, ini adalah kelinci laut. Di laut juga ada kelinci loh, walaupun gak mirip kelinci. Teksturnya lunak dan berjalan seperti siput. Aku nemuin sotong, teman-teman. Harus benar-benar jeli nih, karena bentuknya seperti karang. Ukuran sotong bisa mencapai beberapa kilo dalam satu ekor. Karena rawan kabur, jadi teman aku yang nangkepin. Lihat nih sotongnya, gemoy banget kan? Dan gak ada perlawanan kalau sudah ditangkap. Langsung kita masukkan ke dalam ember. Aku sempat kaget juga karena ada yang berkilau. Ini apa ya teman-teman? Bentuknya seperti batu akik. Karena aku baru lihat, jadi kita taruh lagi ya. Ini adalah salah satu bagian tercantik pantai ini, karena di berbagai sisi ada sejenis kolam-kolam kecil. Sulit banget kalau nangkepin ikan pakai tangan kosong, nggak seperti kepiting. Tinggal dicapit gini aja langsung dapat, karena kepiting nggak sering kabur kalau ditangkap. Ini bukan ular laut ya teman-teman, melainkan belut atau sidat laut. Ukurannya bisa gede banget loh. Di sini ada beberapa jenis bintang laut, ada yang coklat seperti ini, dan ini adalah ukuran maksimalnya. Beda dengan bintang laut jenis ini yang ukurannya rata-rata bisa cukup besar. Kalau terumbu karang seperti ini jangan sampai diinjak ya, usahakan cari jalan lain agar karangnya nggak rusak. Lihat teman-teman, ada anak udang mantis yang terdampar. Pas diganggu ternyata masih hidup dan langsung kabur dong. Masih banyak hewan laut unik yang belum sempat aku review, karena di laut ada beragam jenis hewan laut yang hanya terdapat di wilayah-wilayah tertentu. Oh iya, lokasi pantai ini nggak jauh dari rumah aku ya, yaitu di Dusun Pulur, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Setiap bulan Juli dan Agustus bisa surut sampai sejauh ini. Yuk kita olah hasil hari ini. Aku ambil secukupnya aja untuk lauk satu piring. Pertama, kita rebus dulu kerangnya biar gampang ambil isinya. Kalau sudah mendidih, kerangnya akan terbuka sendiri. Isinya juga ada bermacam-macam tergantung jenisnya. Kemudian setelah digoreng, aku siapkan bumbunya. Kali ini aku akan buat sambal goreng. Bahannya sederhana aja ya. Kemudian kita tumis dulu sebentar dan tambahkan beberapa bumbu lagi seperti garam, terasi, dan penyedap rasa. Yeay, olahan seafood sederhana udah jadi nih dan siap untuk dijadikan lauk.
Karena seafoodnya fresh, pasti rasanya juga manis dan gurih. Banyak banget teman-teman yang suka konten di pantai, karena banyak yang nggak tahu dan penasaran melihat hewan-hewan laut unik dan tentunya jarang ditemukan. Apalagi kalau rumahnya jauh dari pesisir pantai. Gak semua pantai loh terdapat hewan-hewan laut unik. Hanya pantai yang memiliki terumbu karang yang biasanya terdapat banyak biota laut. Air laut surut juga tidak semua tempat, hanya di tempat-tempat tertentu yang pesisir pantainya relatif dangkal dan berkarang. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!